trigonometri sudut tiap kuadran ya. Ini kita sebut dengan kuadran 1 ya, dari 0 sampai 90 derajat ini adalah kuadran 1. Kemudian di sini kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 270 dan ini adalah kuadran 4 ya. Ini tidak boleh ketukar. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita tahu kalau untuk menghitung sudut ya, berarti kalau misalkan 60 derajat 60 derajat berarti sekitar sini ya, 60 derajat masih di kuadran 1. Nah, masih di kuadran 1. Ini bisa aja kalau 60 derajat itu berarti kita katakan 0 derajat ditambah 60 derajat atau 90 derajat dikurang berapa? 30 derajat. Itu kan kuadran 1. Nah, sekarang saya patokannya ingin terhadap sumbu X saja, karena nanti kalau kita menghitung terhadap sumbu Y, bisa sin, bisa jadi cos, cos bisa jadi sin ya. Tapi kalau terhadap sumbu X, kita patokannya terhadap sumbu X, nanti saya terangkan. Nah, sekarang jadi kalau terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X berarti ini kan 0 derajat ya, 0 derajat tambah alfa sini ya. Ini 0 derajat ditambah alfa. Ini untuk kuadran 1. Nah, sekarang kalau kuadran 2 berarti dari sumbu X ke sini ya. Nah, artinya apa? Kan kalau misalnya saya ambil di kuadran 2 itu 120 derajat. Kalau 120 derajat ya, kalau misalkan 120 derajat berarti bisa bagaimana? Bisa 90 ditambah 30 atau 180 dikurang berapa? 100. Jadi 120 180 dikurang 60 gitu kan. Nah, sekarang kita ambil rumusnya, karena kita patokannya sumbu X, maka kita ambil 180 derajat dikurang alfa ya. Ini adalah di kuadran kedua. Jadi kalau saya tuliskan tadi yang ini 0 derajat ditambah alfa, yang ini 180 derajat dikurang alfa. Kalau di kuadran 3 maka di sini 180 derajat plus alfa. Kalau di kuadran 4 360 derajat karena arahnya ke sini dikurang alfa. Demikian ya. Kan di kuadran 1 itu semua positif. Nanti maksudnya apa? Ya. Nah, di kuadran 2 sinus yang positif. Berarti selain sinus berarti kosinusnya negatif, tangannya negatif ya. Kalau di kuadran 3 tangannya yang positif. Berarti sinusnya negatif, kosinus negatif. Kalau di kuadran 4 kosinus yang positif, berarti sinusnya negatif, tangannya negatif. Maksudnya apa? Nah, sekarang begini. Ini kamu harus ingat ya, supaya kamu mengingatnya begini aja. Semua, ini yang positifnya ya, semua sindikat tangannya kosong misalkan, atau semua sinden tangannya kosong, terserah mau pakai kalimat apa, supaya kamu ingat ya, semua sindikat tangannya kosong ya. Jadi ini kuadran 1 semua positif, artinya sin positif, kosinus positif, tangan positif ya. Kalau di kuadran 2 hanya sinus positif, di kuadran 3 tangan positif, di kuadran 4 kosinus positif. Nah, sekarang contohnya begini. Sekarang saya mau cari nih. Saya mau cari kosinus 120 ya. Kosinus 120. Itu berapa sih? Tadi kan sudut istimewanya dari 0 sampai 90. Nah, kita tahu kalau kita memakai tiap kuadran, cos 120 itu adanya di kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Ya, arahnya kan ke sini nih. Ya, di kuadran 2 120 derajat. Nah, sekarang di kuadran 2 tadi
ini kan rumusnya 180 kurang alfa. Berarti kosinus 180 dikurang alfa, ya kan? Berarti sama dengan kosinus berapa? 180 dikurang alfa sama dengan, ini kan sama nih kosinusnya. Ini berarti 180 dikurang alfa sama dengan 120. Jadi alfanya berapa? 60 derajat ya. Nah, jadi cos 120 itu sama dengan cos 60. Tapi kita lihat cosnya kalau di kuadran 2 bagaimana? Di kuadran 2 cosnya negatif. Karena hanya sin aja yang positif di kuadran 2. Berarti kita pakai tanda negatif begini ya. Jadi ini artinya min cos 60 derajat gitu ya. Artinya, nah kita udah tahu kan tadi di pembelajaran sebelumnya cos 60 itu berapa? Setengah. Jadi negatif setengah jawabannya. Nah, kayak gitu. Sekarang saya kasih contoh lagi. Tangan 315 ya. Sekarang ini 315 itu yang pertama kamu harus tahu adanya di kuadran berapa. Oh, adanya di kuadran 4 ya. Nih 315 itu ini adanya di kuadran 4 ya. Nah, kan tadi kuadran 4 antara 270 sampai 360. Berarti sama dengan tangan tadi di kuadran 4 rumusnya ini ya. 360 derajat dikurang alfa. Berarti sama dengan tangan berapa nih? 360 dikurang alfa sama dengan 315. Berarti alfanya berapa? 360 dikurang alfa sama dengan 315. Alfanya berapa? 45 kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di kuadran keempat itu kalau tangan ya. Sekarang kita lihat di kuadran keempat itu kalau tangan itu bagaimana? Negatif. Berarti di sini kasih tanda negatif. Min tangan 45 derajat. Kita udah tahu kalau tangan 45 itu berapa tadi? 1. Ya, jadi sama dengan negatif 1. Nah, itu untuk pemahaman trigonometri sudut tiap kuadran. Nah, sekarang soal lanjutannya. Tadi kan dari depan nih, dari pertama nomor 1, 2, 3. Nah, ini nomor 4 ya. Jadi kamu harus isi soalnya ditulis lagi ya. Sin 150 itu pakai jalan seperti tadi cara saya. Cos 225, sin 270, cos 315 dan tangan 240. Silakan, hari ini cuma mengenai trigonometri saja, tidak terlalu berat ya. Nah, kalian tidak boleh terlambat lagi untuk menjawabnya tepat waktu sesuai KBM. Ya, semangat ya. Terima kasih.